Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco dengan NPM C1C022002. Saya berasal dari kelas 4B program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas materi tentang ekuitas, yaitu modal disetor. Perlu kita ketahui, bentuk perusahaan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada perorangan, kemudian ada persekutuan, dan yang terakhir ada perseroan atau biasa kita kenal dengan sebutan PT. Nah, untuk kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang perseroan terbatas ini. Perseroan terbatas memiliki 2 jenis, yaitu PT terbuka dan PT tertutup. Beda antara PT terbuka dan PT tertutup adalah PT terbuka menjual sahamnya kepada publik, sedangkan PT tertutup tidak menjual sahamnya kepada publik. Nah, untuk PT ini memiliki badan hukum. Karena memiliki badan hukum, tentu ada undang-undang yang menaungi PT ini. Undang-undang yang menaungi PT ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. PT ini modalnya berasal dari saham dan retained earnings atau biasa kita kenal dengan sebutan saldo laba maupun laba ditahan. Saham ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu saham biasa, kemudian ada saham preferen. Yang membedakannya yaitu saham biasa itu kita memiliki hak suara, sehingga kita bisa mengakui apabila kita memiliki saham, maka perusahaan tempat kita menanam saham itu bisa kita akui sebagai perusahaan kita. Sedangkan saham preferen atau saham istimewa ini tidak memiliki hak suara, tetapi keistimewaannya pada saat pembagian dividen atau pembagian keuntungan, saham preferen lebih diutamakan setelah kreditor daripada saham biasa. Kemudian saham preferen ini bisa juga dikonversikan menjadi saham biasa. Nah, dalam pembagian dividen saham itu terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu dividen kumulatif dan yang kedua itu ada dividen partisipatif. Untuk yang pertama itu dividen kumulatif itu merupakan dividen dari gabungan dividen tertunggak tahun sebelumnya ditambah dengan dividen periode berjalan saat ini. Kemudian dividen partisipatif itu merupakan dividen yang hanya pembagian yang hanya berdasarkan periode saat ini. Pembagian dividen akan dibagikan setelah rapat umum pembagian saham. Maka bisa kita lakukan pembagian dividen atau pembagian laba. Nah, dalam penyajiannya, ekuitas saham ini itu biasa di laporan posisi keuangan di bagian akun ekuitas. Biasanya disajikan saham pemilik yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Maka dari laporan posisi keuangan dapat kita lihat, diinformasikan bahwa di bagian ekuitas terdapat beberapa pemilik saham dalam perusahaan tersebut. Mungkin itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan tentang perseroan terbatas. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.